Oke, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk kalian semua. Oke, untuk hari ini gue lagi OTW. Rencana kita mau ke daerah sekitaran Jawa Barat. Ya, hunting lagi sih sebenarnya gitu ya. Cuman kali ini sekalian workshop. Kalau kalian udah ngeliat postingan di Instagram gue, itu ada workshop gue sama Nikon dan sama Witacom juga ke daerah Pangalengan. Dan sekarang gue satu mobil sama Marcel, Tom, dan dia Hans. Nah sekarang kita mau ke titik Mepo. Titik Meponya itu di Nikon Service Center daerah Mangga 2. Nanti sampai sana kita meet up dulu sama yang lain, terus kasih materi dulu sedikit. Baru kita OTW langsung ke Pangalengan. So, gue ciao. Kita udah sampai di tempat Mepo kita. Lokasi di daerah Mangga 2 di Nikon Service Center, itu gedungnya di situ. Jadi semuanya pada ngumpul di sini, habis itu baru kita jalan. Kita ke dalam dulu yuk. Tadi habis dari ATM. Kehabisan duit. Udah, cus. Oke, selamat malam semuanya teman-teman. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih semuanya yang udah join ke event kali ini ya. Dan sesuai materi kita kan lebih ke concernnya ke masalah foto Milky Way. Mungkin sampingannya nanti foto Star Trail juga gitu loh. Karena dua jenis ini nih ibaratnya selalu yang berdampingan terus gitu loh. Dan mungkin juga bisa ditambah lagi dengan time lapse. Ya seperti kita tahu ya, kita foto alam, nature, dan ini semua hal yang nggak bisa kita setting, dan kita sampai di lokasi pun ya cuma bisa berdoa dan berharap dikasih weather yang bagus dan kondisi cuaca yang mendukung juga gitu loh. Makanya kita pagi ini nyampe sana langsung ke lokasi supaya misalnya hari ini kita gagal, kita masih ada kesempatan buat di malam berikutnya. Kita buat spare jaga-jaga supaya ada bonus lah. Kalau misalnya di malam kita pertama dapat, ya kalau yang kita hoki, insya Allah di malam kedua kita bisa dapat bonusnya gitu loh. Itulah antara keduanya, kebalikannya. Entah itu di awalnya nanti yang dapat, keduanya enggak, atau yang awalnya enggak dapat, di keduanya dapat, atau seburuk-buruknya dua-duanya enggak dapat. Ya itu kita di luar kuasa kita gitu kan. Nah, yang penting jangan berekspektasi pasti dapat gitu loh. Ya terutama kalau kita moto Milky Way di pegunungan itu nggak bisa ditebak, dan kuncinya cuma butuh kesabaran gitu loh. Karena kita berhadapannya dengan kabut, dan pengalaman saya moto di Pangalengan Milky Way beberapa kali itu cuman selang berapa menit pun itu kabut bisa tiba-tiba hilang. Terus selang berapa menit tiba-tiba datang lagi. Jadi on off gitulah. Makanya kita jangan patah semangat gitu loh. Misalnya masih berkabut, ya udah tungguin aja dulu. Semakin lebar lensa kita, semakin gampang kita ngatur komposisi untuk foto Milky Way. Biasanya kendala yang kita alamin itu saat foto Milky Way, itu ngatur komposisinya yang susah. Nah, kendalanya itu di masalah focal length. Jadi kalau misalnya focal length kita terlalu mepet, kita mau ngambil foreground-nya, tapi badannya kurang, kepotong. Kita mau ngambil utuh, mau nggak mau foreground-nya ada yang kepotong juga. Nah, makanya focal length yang paling ideal itu ya semakin lebar focal length yang kita punya, justru itu yang paling ideal. Ya. Cuman kalau misalnya untuk full frame udah di bawah 12, itu pun saya nggak menyarankan. Karena badan galactic center-nya jadi kecil. Badan Milky Way-nya itu jadi terlalu kecil, karena lensanya terlalu lebar. Kan sekarang ada beberapa lensa third party yang punya range untuk full frame itu 9 mili, 10 mili pun ada gitu ya, untuk sekarang ini. Cuman saya udah pernah nyoba, itu hasil di foto Milky Way-nya tuh badan Milky Way-nya terlalu tipis, terlalu kecil. Kita tinggal lihat nanti kondisi badannya, karena kan Milky Way itu dia selalu bergerak ya, dari kiri ke kanan gitu loh. Nah nanti mungkin pas saat kita datang di sana, kondisinya dia akan udah tegak lurus seperti ini. Jadi kemungkinan kita akan banyak ngambil vokalnya orientasinya lebih ke portrait, supaya ngejar dapat badan Milky Way-nya. Nah besok kita akan coba lagi kalau misalnya weather bagus, start moto Milky Way, kebetulan di bulan ini sampai bulan Agustus nanti,
dia akan rising dari after sunset sampai before sunrise. Oke, jadi misalnya kita besok habis sunset, weathernya bagus, kita tunggu sekalian moto Milky Way. Nah, di momen dia awal nongol, mungkin badannya akan miring ke kiri. Nah, itu sangat ideal kalau kita punya lensa yang nggak terlalu lebar, karena badannya masih di bawah. Nanti kalau misalnya udah semakin ke atas begini, nah itulah lensa lebar itu semakin diperluin. Nah, kalau misalnya keuntungannya kita punya lensa lebar banget dengan kondisi seperti vertikal gini Milky Way-nya, kita masih bisa ngambil komposisi landscape. Pembekalan materi berikutnya nanti akan saya coba jelasin sambil praktek di lokasinya. Dan yang paling penting nanti pas saat moto Milky Way, itu harus ada satu komando. Udah paling itu ya dari saya. Ada yang mau ditanyain? Silakan. Kalau misalnya nggak ada, kita langsung OTW aja, biar jalannya nggak terlalu buru-buru. Bisa jalan santai. Udah ada kumpul. Dan ya, bismillah, semoga dapat foto yang kita tuju. Adalah targetnya foto Milky Way untuk sekarang ini pertama. Habis itu baru kita lanjut foto sunrise. Dan dapat semua hasilnya bagus-bagus. Dan benar-benar kebuka langitnya malam ini. Sekarang kita balik ke parkiran mobil, kita naik ke atas, nungguin momen sunrise. Nah, sambil di atas nunggu, sambil cari spot juga buat foto Milky Way lagi. Oke, kita cus. Udah lanjut moto sunrise, dan alhamdulillah juga sunrise pagi ini warnanya ya lumayan berwarna, setidaknya nggak semblep, ada warnanya lah, ada orange-nya dan agak sedikit haze. Justru itu yang kita cari sampai nanti keluar mataharinya gitu loh. Nah, mungkin untuk setup kamera nanti bisa dilihat aja langsung di foto-fotonya ya, karena di sini juga gue sambil mentoring, jadi foto juga nggak terlalu banyak. Jadi kita lanjut foto lagi.
Oke, ini sekarang sebenarnya udah sorenya gitu ya. Jadi kamera video ini tadi baterainya habis, terus gue charge. Terus tadi kita sampai hotel, menunggu kamar buat check-in. Dan begitu masuk kamar tiba-tiba tepar. Langsung plek tidur gitu loh ya, mungkin karena capek juga ya kemarin perjalanan dari Jakarta sampai tadi selesai foto sunrise nggak tidur gitu loh, jadi ya lumayan ngantuk. Dan sekarang ini udah sore, sebenarnya udah agak kesorean gitu kita berangkat, dan rencana sore ini kita mau sunset di daerah yang namanya Wayang Windu, salah satu spot sunset yang ada di daerah Pangalengan. Dan kebetulan explore Pangalengan ini kita gue udah lumayan lama ya, tahun kemarin nggak sempat kemari. Terakhir kemari itu sekitar tahun 2020 lah sama teman-teman gue. So cuman ya biasalah, karena ini kan sifatnya mostly workshop dan gue lebih banyak mentoring. Jadi mungkin untuk info settingan kamera, settingan filter, ya kalian bisa nanti langsung lihat aja lah di hasil fotonya gitu ya, seperti video-video sebelumnya juga sama gitu ya. Cuman yang pasti di spot ini Wayang Windu itu ada beberapa titik spot yang bisa kita ambil angle-nya gitu ya. Pokoknya kayak pertama dari sebelah sana, di bawahnya turun, di atasnya, terus sekarang di paling ujungnya sebelah kiri gitu ya. Dan ini kan bagus nih, tanaman tehnya ini rapi gitu kan, kalau biasanya kalau di daerah-daerah pegunungan kayak gini gitu loh. Oke, jadi mungkin gue tinggal langsung lanjut moto dulu aja. Nanti kalian bisa langsung lihat hasil-hasilnya di, ya mungkin setelah ini gitu ya.
Matiin aja. Matiin aja. Oke, siap. Bisa ya? Bisa. Mantap. Tapi dinyalain lampu itu. Kasih aja. Lampu kita sini aja. Iya. Tapi tapi sebenarnya nggak ini. Oh, kena deh. Kena ya? Kena itu. Mendingan ini mati aja. Mati ya. Siap. Bawa tas kan? Bawalah. Oke, ini kita udah ready buat foto Star Trail. Kenapa Star Trail dulu? Karena Milky Way-nya masih ketutup. Ada di balik bukit ini. Pas saat tadi gue tracing. Makanya sambil nunggu waktu dia naik, kita ngabisin waktu foto Star Trail. Dan ini kita nyoba single shot Star Trail-nya. Dan kita akan coba sekitar 60 menit foto Star Trail open shutter-nya gitu ya. Nanti untuk setup seperti biasalah. Kalian lihat aja di hasil video karena gue udah pagi dan hari ini kita tuh nggak foto sunrise karena ya lumayan capek lah, kasihan yang lain juga pasti bahkan sama capek juga gitu loh. Karena semalam itu kita tuh nggak di planning untuk foto atau menunggu foto Milky Way itu sampai ya hampir tengah malam lah kasarnya kayak gitu ya. Kan tadinya kalau misalnya weather-nya berjalan lancar dan semalam sempat kita nyoba juga foto Star Trail dulu, ternyata pas lagi di pertengahan perjalanan kan di lokasi itu ada geothermal ya. Jadi asap geothermalnya itu kebetulan arahnya jalannya ke arah tempat kita foto Star Trail semalam itu. Jadi anginnya tuh ke arah sana. Jadi tiba-tiba bintang yang tadinya cerah itu ketutup dengan si asap geothermal itu. Akhirnya kita nggak selesaikan foto berdurasi dengan planning kita, rencana shutternya sampai 60 menit. Akhirnya kita cancel karena ya useless itu, karena kalau kita nunggu sampai 60 menit yang datang awan semua kan ya Star Trail-nya akan ketutup gitu ya. Ya udah, jadi kita cut dan kita tunggu. Dan semakin kita tunggu itu ya on off ya, kadang kebuka, kadang ketutup. Cuma karena semalam posisi kita ada di daerah Wayang Windu, yang dimana posisi Milky Way-nya saat dia start rising itu masih ketutup dengan bukit yang ada di sana gitu loh. Cuma kalau misalnya kita di laut jam segitu harusnya udah kelihatan. Cuma karena ini di atas gunung dan posisi badan Milky Way saat jam segitu masih di belakang bukit, jadi kita mesti nunggu. Dan saat gue tracing itu idealnya pas dia di atas bukit itu akan bagus gitu loh. Dan itu akan nongol sekitar jam 9 lewat. Akhirnya kita tunggulah. Nah, tapi begitu kita tunggu jam 9 pas planning tadi yang kedua gue coba, ternyata di area belakang bukit itu atau di sekitaran bukit itu ketutup dengan kabut. Ya udah, akhirnya kita tunggu lagi sampai hampir tengah malam. Dan bahkan kita sampai sempat tidur dulu di mobil. Ketika bangun tengah malam lihat keluar ternyata malah makin parah. Yang makin parah itu karena kabutnya semakin tebal di sana. Even jarak 20 meter aja kita udah nggak bisa ngeliat apa-apa karena benar-benar pekat kabutnya. Ya sudah, akhirnya kita memutuskan untuk udah kita balik ke hotel dan ya pasti akan ngerasain semuanya berasa capek banget. Jadi ya kita diputuskan pagi ini kita nggak usah foto sunrise, kita istirahat total aja karena hari ini kita harus balik perjalanan ke Jakarta lagi. Dan besok juga harus pada kerja lagi kan, aktivitas masing-masing di kantor. So, terima kasih untuk kalian yang udah nonton video ini sampai detik ini. Dan terima kasih juga buat Nikon Indonesia dan Witacom yang udah bikin event ini. Dan mungkin akan ada next event workshop berikutnya. Mungkin kalian kalau misalnya pengen join, silakan aja join. Kalau misalnya ada event-event berikutnya lagi yang mungkin kita bisa hunting bareng juga. Ya, which is event ini atau workshop ini tuh terbuka untuk any brand, jadi kita nggak dibatasin harus menggunakan gear Nikon atau menggunakan filter misi, nggak ada pembatasan seperti itu. Jadi kita open untuk semua brand karena kita nyari teman, bukan untuk mensekat-sekatkan perkawanan. Oke?
Jadi videonya gue selesaiin dulu sampai di sini. Buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe button, jangan lupa klik like button kalau kalian suka video ini, dan silakan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Jadi sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Oke, bye.